Gagal lolos prakerja gelombang 49, ini bisa jadi penyebabnya. Nah, berikut beberapa hal yang bisa menyebabkan teman-teman gagal lolos sebagai penerima kartu prakerja. Dan kapan prakerja gelombang 50 ini akan dibuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel saya Andromeda Oktoberia. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di prakerja gelombang 49. Nah, teman-teman mempunyai waktu 15 hari untuk membeli pelajaran pertama kartu prakerja. Jika teman-teman tidak membeli pelajaran pertama sampai 15 hari sejak tanggal dinyatakan lolos, maka kepesertaan prakerja teman-teman akan dinonaktifkan dan akan dicabut. Nah, untuk cara membeli pelajaran kartu prakerja, teman-teman dapat menyimak video ini. Rekomendasi dan cara mudah membeli pelajaran kartu prakerja gelombang 49. Untuk link video ini sudah aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Nah, kemudian untuk teman-teman di gelombang 49 ini yang belum dinyatakan lolos atau masih gagal, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman masih mempunyai kesempatan atau peluang bisa lolos di prakerja gelombang selanjutnya. Karena selama semester pertama di tahun 2023 ini, pemerintah telah menyiapkan kuota sekitar 500.000 peserta untuk penerima prakerja. Saat ini baru pembukaan dua gelombang yaitu gelombang 48 dan 49. Nah, apa saja yang menyebabkan pendaftar kartu prakerja itu gagal lolos atau belum lolos di prakerja gelombang terbaru ini? Nah, berikut beberapa hal yang bisa menyebabkan teman-teman gagal lolos. Untuk penyebab yang pertama adalah nik terdaftar di lembaga lain. Nah, tentunya beberapa sobat prakerja ada yang mengalami kendala seperti ini. Nik kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di perguruan tinggi. Nah, perlu teman-teman ketahui saat ini untuk teman-teman yang masih bersekolah ataupun yang masih berstatus kuliah itu tidak bisa menerima kartu prakerja. Karena nik teman-teman akan terdeteksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang bisa teman-teman lakukan jika nik teman-teman masih terdaftar di Kementerian Pendidikan, teman-teman harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya terlebih dahulu. Apabila teman-teman sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, maka teman-teman bisa mengikuti program kartu prakerja. Tetapi apabila teman-teman saat ini sudah tidak kuliah atau tidak sekolah, nih teman-teman masih terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman dapat melaporkan hal tersebut di sekolah terakhir teman-teman ataupun di kampus tempat teman-teman kuliah sebelumnya. Nah, untuk penyebab yang kedua yang bisa menyebabkan gagal lolos sebagai penerima prakerja adalah salah mengisi pernyataan pendaftar. Nah, pada saat pendaftaran kartu prakerja, teman-teman akan diminta untuk mengisi pernyataan pendaftar peserta. Nah, pernyataannya seperti ini. Apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMD? Apabila teman-teman menjawab iya, maka dipastikan teman-teman tidak akan lolos sebagai penerima prakerja. Karena seorang direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMD dilarang menerima kartu prakerja. Nah, pada pernyataan pendaftar peserta ini teman-teman harus menjawab tidak agar teman-teman bisa berpeluang lolos. Nah, kemudian untuk yang ketiga, penyebab gagal lolos sebagai penerima prakerja adalah melebihi batas penerima dalam satu kartu keluarga. Perlu teman-teman ketahui untuk aturan penerima prakerja di tahun 2023 ini, salah satunya adalah maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi penerima kartu prakerja. Nah, di sini jika dalam satu kartu keluarga sudah ada 2 NIK yang sudah lolos atau sudah menerima prakerja, maka dalam 1 KK tersebut tidak bisa menjadi penerima kartu prakerja. Nah, selanjutnya untuk penyebab yang keempat, gagal lolos sebagai penerima prakerja adalah tidak sesuai kriteria usia. Perlu teman-teman ketahui untuk syarat mendaftar kartu prakerja adalah WNI atau warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun.
Jika usia teman-teman saat ini belum mencapai 18 tahun ataupun melebihi 64 tahun, maka teman-teman tidak bisa menerima kartu prakerja. Nah, kemudian selanjutnya untuk penyebab yang kelima, yang bisa menyebabkan teman-teman gagal lolos menerima prakerja adalah asal-asalan mengisi tes motivasi dan kemampuan dasar. Pada saat pendaftaran kartu prakerja, teman-teman diminta untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, tes tersebut penting dan mempengaruhi kelolosan teman-teman karena semakin banyak pertanyaan dalam tes tersebut teman-teman jawab benar, maka peluang lolos teman-teman di prakerja akan semakin besar. Karena untuk lolos kartu prakerja, teman-teman bersaing dengan jutaan pendaftar kartu prakerja. Jadi teman-teman pada saat pendaftaran kartu prakerja harus benar-benar menjawab tes tersebut dengan baik. Nah, kemudian untuk penyebab keenam yang bisa menyebabkan gagal lolos adalah kuota penerima prakerja. Nah, kuota penerima prakerja ini menjadi penyebab utama yang bisa menyebabkan teman-teman gagal lolos sebagai penerima prakerja. Perlu teman-teman ketahui saat ini pendaftar kartu prakerja jumlahnya jutaan orang. Jadi bisa dibayangkan jika penerima prakerja per gelombangnya itu hanya sekitar 50.000 orang atau 50.000 peserta, maka hal itu menjadi penyebab utama teman-teman bisa dinyatakan belum lolos di prakerja gelombang terbaru ini. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman masih bisa berpeluang lolos di gelombang berikutnya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan saat ini apabila teman-teman belum lolos di prakerja gelombang terbaru ini, teman-teman harus klik gabung kembali di pembukaan kartu prakerja gelombang berikutnya. Nah, lalu pertanyaannya, kapan prakerja gelombang 50 ini akan dibuka? Nah, untuk menjawab hal tersebut, di sini kita akan estimasikan jika pembukaan kartu prakerja untuk gelombang 48 resmi dibuka di tanggal 17 Februari 2023. Untuk pembukaan kartu prakerja gelombang 49 resmi dibuka di tanggal 6 Maret 2023. Maka bisa kita estimasikan untuk pembukaan kartu prakerja gelombang 50 ini akan dibuka antara tanggal 13 hingga tanggal 20 Maret 2023. Nah, teman-teman ini hanya estimasi. Kita akan tetap menunggu informasi resmi dari pihak PMU Kartu Prakerja yang nantinya apabila pihak PMU Kartu Prakerja sudah mengumumkan secara resmi mengenai pembukaan Kartu Prakerja gelombang 50, nanti informasi tersebut akan kami sampaikan di video kami selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupdate video terbaru. Ini adalah tadi teman-teman informasi yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.